Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu topik yang saya beri tema kegagalan yang sangat fatal dari seorang manusia. Alkitab yang kita kutip, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-19. Kita akan lihat ayat 16 sampai ayat 26. Mari, kalau saudara di tangannya ada Alkitab, sama-sama kita membaca. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, engkau turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Pakailah kesempatan yang baik ini untuk kami renungkan bersama. Pakai hamba Tuhan yang akan menyampaikan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sesuai dengan tema, yaitu kegagalan yang paling fatal bagi seorang manusia. Saudara, ada orang mengatakan bahwa seseorang itu sukses, berhasil, atau tidak dapat dilihat tatkala ia berumur 40 tahun. Jadi kalau saudara umurnya sekarang 35, itu berarti Anda tinggal 5 tahun lagi untuk dilihat sukses atau tidak. Itu kata orang. Hari ini kita bisa melihat ada banyak orang yang berumur 20-an, 30-an, sudah sukses. Tapi konotasinya adalah sukses dalam harta kekayaan. Ini yang beda dengan Alkitab mau ceritakan, saudara. Alkitab yang kita baca, di situ dikatakan ada seorang pemuda, kaya hartanya, banyak. Lukas, penulis ini mengatakan, pemuda itu merupakan seorang pemimpin. Pemimpin di sini menandakan bahwa pemuda itu adalah seorang anggota Sanhedrin atau penghulu suatu rumah sembahyang. Jadi dia bukan orang sembarangan.
Saudara tidak gampang mencari seorang yang masih muda, tetapi kaya. Pemimpin lagi, saudara. Maksud saya kaya dalam arti usaha sendiri. Memang kalau kita melihat di lapangan, ada banyak orang-orang muda yang hartanya banyak, tapi dari orang tuanya, warisan, atau orang tuanya yang berikan kepadanya. Saudara, itu yang mau kita lihat hari ini. Bisa juga orang itu kaya karena mertuanya kaya. Jadi ibaratnya dosen saya katakan kecipratan berkat. Jadi ada cipratan harta yang kepada dia. Atau mungkin dia kena lotre, jadinya menjadi orang OKB, kaya mendadak. Nah, kalau kita perhatikan pemuda yang datang ini, saya yakin waktu dia bertemu dengan Yesus, dia bukan pemuda yang seperti itu. Dia berusaha sendiri, bekerja sendiri, dapat hasil sendiri, dan mati-matian dia bekerja, sekarang dia menjadi orang kaya. Nah, sekarang pemuda itu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Markus, kalau kita baca di bagian lain, di Markus mencatat, ia datang sambil berlari, saudara. Dan kemudian berlutut di hadapan Yesus. Kata berlari dan berlutut ini unik, saudara. Kenapa? Bayangkan, seorang yang kaya raya, banyak hartanya, pasti dia terkenal. Sekarang datang lari-lari, kemudian berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Saya bayangkan kalau sekarang zaman media sosial, orang cepat-cepat ambil kamera, videoin dia, kirim ke media sosial, dan jadi viral, saudara. Orang yang datang berlari menunjukkan bahwa dia benar-benar serius, saudara. Bukan main-main, saudara. Dia bukan orang sembarangan. Dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang kita bahas tadi dikatakan, ayat 16 dicatat, dia bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kalau perhatikan baik-baik, saudara, ini pertanyaan yang salah. Dia menganggap bahwa dengan berbuat baik, maka hasilnya hidup yang kekal. Padahal konsep orang percaya bahwa perbuatan baik tidak atau tidak menjamin mendapatkan hidup yang kekal. Karena di dunia ini banyak orang yang berbuat baik. Bahkan kalau sudah perhatikan, orang yang di dalam gereja persekutuan belum tentu perbuatannya lebih baik daripada orang yang di luar sana. Jadi, sekali lagi, perbuatan baik itu di-convert dengan hidup yang kekal itu salah. Tapi gak apa-apa. Karena masuk dalam pertanyaan pemuda ini, kita ikuti aja. Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ikutilah perintah Allah. Apa itu? Alkitab mencatat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, hormatilah orang tuamu, kasihilah sesama manusia, dan sebagainya, dan sebagainya. Surat pemuda yang datang pada Yesus ini bukan pemuda yang kacang-kacangan, saudara. Dia benar-benar seorang yang baik. Bayangkan, semua hukum Taurat dia ikuti. Ia tidak pernah berbunuh, tidak pernah berzina, ia tidak mencuri, ia tidak mengucap bohong, tidak dusta, ia hormat pada orang tua, ia mengasihi sesama, dan satu lagi, ia kaya raya. Secara manusia, apalagi yang kurang, saudara? Saya sarankan kalau saudara yang mendengar pada hari ini kebetulan adalah seorang ibu atau seorang bapak yang mempunyai seorang putri, maka dia cocok untuk jadi menantu Anda. Kenapa? Orangnya baik, kaya, pemimpin lagi.
Saudara, ayat 21 mencatat, bagi Tuhan, yaitu Yesus kita, ada satu hal yang terpenting yang kurang dari pemuda ini. Walaupun semuanya sudah dijalankan, tapi ada satu hal yang sangat penting, sangat-sangat penting dalam hidupnya yang tidak dia lakukan. Maka Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, pemuda yang kaya ini mendapat satu tantangan yang sangat-sangat keras. Dia tidak sangka itu. Yesus berkata, juallah segala milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, kembalilah kepadaku, ikut aku. Ayat 22 mencatat, apakah pemuda ini melakukannya? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ia pergi. Dia lakukan, dia pergi. Tapi dengan sedih hatinya. Sebab hartanya banyak. Pergi dan tidak kembali, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya dia lebih sayang kepada harta kekayaannya daripada memperoleh hidup yang kekal. Ayat 23 dan 24 tadi sudah kita baca, Yesus berkata kepada murid-murid, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saudara, dari renungan singkat ini, apa yang bisa kita pelajari? Dari ayat-ayat yang diuraikan tadi, saya melihat ada satu konsep yang sangat berbeda, saudara, yang Tuhan Yesus ingin ajarkan dan kerjakan bagi setiap orang yang mengaku hidupnya percaya kepadanya. Tuhan Yesus kelihatannya bersikap keras terhadap calon murid. Sangat keras, saudara. Dia tidak mau mengambil murid itu gampang-gampang begitu saja. Seseorang menyatakan bahwa ia akan mengikuti Yesus kemanapun ia pergi, tapi dengan tegas Yesus mengingatkan dia bahwa serigala dan burung mempunyai tempat tinggal, tetapi anak manusia, yaitu Yesus sendiri, tidak mempunyai bahkan tempat untuk meletakkan kepala. Dia tantang, jangan pikir mengikut Yesus itu sudah senang, jangan pikir mengikut Yesus langsung jadi orang kaya, jangan pikir mengikut Yesus pasti bahagia, jangan pikir yang demikian. Itu semua duniawi, itu semua sifatnya yang sementara. Lalu seorang yang lain menawarkan diri untuk ikut Tuhan, tapi ia mengatakan dengan alasan mau menguburkan dulu ayahnya. Dan Yesus dengan tegas berkata, biarlah yang mati menguburkan yang mati. Artinya apa? Artinya setelah engkau fokus mau ikut Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Bahkan orang lain yang ketiga, dia ingin menjadi pengikut Tuhan, orang ketiga ini, dia katakan, setelah pamitan dengan keluarga, baru dia mau. Jawabnya adalah, setiap orang yang siap membajak, tapi menoleh ke belakang, Yesus katakan, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi begitu komitmen kita kepada dia, mau ikut dia, artinya seperti jalan satu arah, tidak boleh mundur, tidak boleh ada penyesalan. Karena saudara, semuanya itu demi kebahagiaan, demi hidup yang kekal. Saudara, terhadap pemuda yang kaya tadi, Tuhan Yesus juga bertindak cukup tegas. Coba bayangkan, ada seorang pemuda kaya, baik, ingin bergabung sekaligus bersekutu di gereja misalnya, hari ini. Pada umumnya, saudara, orang-orang melihat
apa yang di depan mata, cepat-cepat diterima. Barangkali diberi duduk di depan. Sebentar lagi diangkat jadi bendahara. Tuhan Yesus tidak melihat yang demikian. Karena bagi Tuhan Yesus, semua manusia itu sama. Umat manusia adalah umat berdosa. Tidak ada bedanya. Baik dia kaya, miskin, berpangkat atau tidak berpangkat, cantik atau tidak, dan sebagainya. Semua itu sama di hadapan Tuhan sebagai orang yang berdosa. Maka mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin pemuda ini membayar konsekuensinya. Tidak gampang. Bahwa kalau ia mau ikut Yesus, ia harus menyerahkan seluruh keberadaannya, bukan hanya sekedar. Bukan hanya mau enaknya saja. Tapi dia harus menanggung akibatnya, konsekuensinya, sebagai komitmen. Ini untuk menunjukkan bahwa seberapa dia itu serius, seberapa dia benar-benar ingin ikut. Saudara, kita jangan salah mengerti, bukan Tuhan Yesus mempersulit pemuda ini, tapi Tuhan Yesus ingin pemuda ini secara total menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Inilah kegagalan umat manusia hari ini, saudara. Ada banyak orang percaya yang berkata, aku cinta Tuhan, diberkati Tuhan, disayang oleh Tuhan. Tetapi, saudara, untuk komitmen mereka gagal. Janji selalu tinggal janji. Ada sedikit masalah, mereka sudah berhalangan untuk datang kepada Tuhan. Ada tawaran yang lebih baik, Tuhan pun ditinggalkan. Itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Bagi Tuhan Yesus, itulah kegagalan yang sangat fatal kalau engkau tidak sanggup menerima komitmen atau konsekuensi yang Tuhan Yesus berikan. Dengan kata lain, inilah kekurangannya. Hanya satu kekurangannya, yaitu dia menganggap harta kekayaannya lebih besar dari keselamatan itu. Harta kekayaannya lebih besar dari hidup yang kekal. Surah Yohanes 14 ayat 15, kita buka. Baca, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus terang, saudara. Kita tidak sembarangan menuduh terhadap pemuda ini juga. Tapi bukankah dari praktek kehidupan kita dapat mengetahui bagaimana sikap pemuda itu terhadap Yesus? Ayat Yohanes 14:15 itu sangat menyentak kita, memperingatkan kita. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahnya. Karena Tuhan Yesus lebih mengasihi engkau. Dia lebih pertama mengasihi engkau. Dia bahkan mati di atas kayu salib untuk engkau. Dan kasihnya itu begitu besar, begitu luar biasa. Kasihnya itu begitu serius, begitu sungguh-sungguh. Mengapa kita tidak serius? Mengapa kita masih hitung-hitungan pada Tuhan? Inilah kegagalan kita sebagai umat manusia. Saya harap saudara yang mendengar renungan ini dimanapun Anda berada, Anda tidak termasuk golongan yang gagal. Mari bangkit, jangan menjadi orang yang gagal seperti pemuda ini. Pemuda ini datang dengan semangat. Dia sudah memakai jalan yang benar. Jalan yang benar dia sudah lakukan, tetapi dia tidak menemukan keselamatan itu karena dia tidak sungguh-sungguh menaruh hatinya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengar perenungan ini, biarlah Engkau pakai setiap kami, Tuhan, sebagai pelajaran hidup, bahwa ada seorang pemuda yang gagal, dan itu mencerminkan seorang manusia yang gagal kalau tidak komitmen, kalau tidak sepenuhnya menaruh hati, kalau senantiasa membanding-bandingkan atau compare harta kekayaan dengan keselamatan.
Tuhan, biarlah kami lebih cinta kepadamu daripada cinta kepada harta kekayaan kami. Supaya kami tidak kehilangan hidup yang kekal itu. Tidak kehilangan keselamatan itu. Dimanapun kami berada, Tuhan, pakailah kami. Supaya kami lebih setia padamu. Lebih cinta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai kita ketemu di video yang lain. Oke.